Saya akan tanya dulu ke Mas Hensat. Mas Hensat, tadi Purbaya bilang dirinya itu kepanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto, tapi versi yang lebih halus. Pertanyaan saya, apakah kepanjangan tangan Presiden itu harus punya gaya komunikasi yang seperti Purbaya ya? Ceplas-ceplos begitu? Iya, yang paling penting kan yang disampaikan oleh Purbaya itu ditunggu oleh masyarakat. Kalau kepanjangan tangan dari Presiden, harusnya semua menteri itu kepanjangan tangan dari Presiden. Hanya memang gayanya yang seperti itu, seperti pencerahan bagi rakyat, ternyata seperti ada oposisi di dalam pemerintahan gitu. Karena jadi rakyat memang sedang butuh itu? Sedang butuh itu, karena siapa lagi yang menyuarakan keinginan rakyat untuk kaya bareng-bareng ya. Dan akhirnya Purbaya menyampaikan itu. Di media sosial bahkan Purbaya diterjemahkan sebagai perubahan besar Indonesia Raya. Namanya, itu singkatan Purbaya ya? Ya, perubahan besar untuk Indonesia Raya. Walaupun netizen juga menambahkan pelan-pelan Pur, Indonesia belum siap perubahan katanya. Tapi benar kata Zilvia tadi bahwa rakyat menunggu perubahan yang memang dijanjikan oleh Purbaya. Di kontroversi juga saya sempat menyampaikan kan, kalau dengar Purbaya ngomong nih, kelihatannya kita tajir semua bulan depan. Makanya kita aminkan aja ya? Ya, kita aminkan dan kita tunggu. Hanya begini Zilvia, bayangkan seorang Purbaya itu bisa mengubah atmosfer kabinet, bisa mengubah pemerintahan juga, atmosfer pemerintahan. Bayangkan kalau Purbaya ada di tubuh aparat hukum, sosok Purbaya ada di tubuh aparat hukum. Nanti misalnya Pak Prabowo menemukan ada petinggi Polri, petinggi TNI, petinggi Kejaksaan yang gayanya seperti Pak Purbaya, mungkin bisa langsung memperbaiki lembaga-lembaga itu. Hanya meskipun masih dalam level narasi ya, kalau untuk hasil kan masih kita harus tunggu. Betul, ini kan kita harus bisa bedakan antara substansi dan komunikasi. Gayanya konsistensi kognitif, jadi memang dia meneruskan apa yang diinginkan oleh rakyat. Tapi jangan lupa bahwa yang ditunggu rakyat itu kapan kita kantongnya jadi tebal nih, jadi 6%, lebih sedikit kalau kata Pak Purbaya nanti di 2026. Nah, yang kita tunggu ini akhirnya membuat masyarakat juga cukup berhati-hati. Segala sesuatu yang berlebihan itu memang nggak bagus ya. Jadi artinya memang Pak Purbaya harus lebih mempelajari atmosfer politik di sekitarnya. Ditinggal oleh para Menko untuk bicara, itu adalah sebuah tamparan politik yang cukup keras. Kalau itu Pak pernah Purbaya, terjadi ya? Ya, kalau ketika Pak Purbaya, Menko-Menko berkumpul? Betul. Ini kita foto aja ya, nanti yang jelasin Pak Purbaya. Itu sindiran atau sebetulnya apresiasi? Itu sindiran keras. Jadi kalau dalam, mungkin Bang Doli bisa cerita itu secara politis seperti ditinggalkan dukungan dari para Menko-nya. Dan akhirnya besoknya kelihatan lagi kan di dalam sebuah kabinet seperti tidak ada yang ngajak ngomong Purbaya. Bahkan tapi Pak Purbaya santai aja. Ya kan Pak Luhutnya jauh, masa saya mesti teriak-teriak Pak Luhut gitu. Maksud saya adalah dia teknokrat mungkin ya, kemudian profesional. Mungkin juga sedang belajar politik di dalam kabinet seperti apa. Tapi jangan lupa yang mengkhawatirkan juga kan dia ingin membereskan semua tuh. Nah, esprit de corps di Kementerian Keuangan terutama Bea Cukai dan Pajak itu kalau tidak bisa dirangkul dengan tepat dan baik, mungkin dia akan bisa jadi backfire tuh. Mungkin nanti Pak Fuad bisa menjelaskan. Kita masih ingat ada presiden yang ingin mengganti Polri. Tapi kemudian Kapolrinya nggak mau, akhirnya presiden yang turun. Jadi jangan sampai kemudian sebuah birokrasi dilawan dengan terlalu keras dan akhirnya itu menjadi mengeras dan berbalik ke menterinya. Baik, kata kuncinya tadi Mas Hensat, kehadiran Purbaya mengubah atmosfer kabinet, mengubah atmosfer politik. Ini saya harus pastikan dulu nih ke Mas Kodari. Mas Kodari yang bergabung lewat Zoom, saya ingin tanyakan, benarkah gebrakan atau gaya komunikasi Pak Purbaya selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini telah mengubah atmosfer kabinet pemerintahan Prabowo dalam arti yang kurang kondusif ya? Saya kira biasa aja sebetulnya. Jadi memang Pak Purbaya ini di media sosial ramai ya, dan di media massa juga ramai. Tapi kalau di kabinet ya bacaan saya sih sebetulnya biasa aja. Justru kalau di WA grup menteri itu yang bikin ramai malah M. Kodari itu. Karena saya mencoba membangun kebersamaan dan menyamakan persepsi kawan-kawan di kabinet ya dengan program-program Pak Prabowo. Jadi ya ada banyak konten-konten yang dibuat juga oleh KSP dan itu saya kirim juga ke dalam untuk
ya agar menteri-menteri dari latar belakang dan KL yang berbeda itu bisa mengetahui dan memahami pekerjaan yang dilakukan oleh kementerian yang Jadi lain. sentilan-sentilan Pak Purbaya kepada sejumlah menteri itu tidak masalah ya? Tidak mengubah situasi di dalam kabinet, Mas Kodari? Sepengetahuan saya tidak ya, karena pertama kan kalau bicara pertemuan-pertemuan ya kalau paripurna pasti itu biasanya bicara adalah presiden. Kita mendengarkan dan mencatat dengan hikmat apa yang disampaikan oleh presiden, itu berupa instruksi dan arahan untuk diikuti. Kemudian kalau rapat-rapat terbatas diikuti oleh menteri-menteri terkait dengan topik tertentu, ya saya kira diskusinya diskusi yang bersifat teknokratis gitu. Jadi sekali lagi memang Pak Purbaya ini rame di media massa dan di media sosial. Tapi saya setuju bahwa kita harus memisahkan antara substansi dengan gaya komunikasi ya. Gaya komunikasi Pak Purbaya ini kan kalau pakai istilah antropologi itu gayanya gaya low context gitu, bukan high context. Beliau bicaranya langsung-langsung, dan sebetulnya kalau kita lihat beliau bicara itu hampir selalu pakai data, dan saya setuju sebetulnya lebih banyak bicara soal keuangan, bukan bicara soal kebijakan yang ada di kementerian. Sampai level tertentu sebetulnya Zilvia apa yang dirasakan atau dikerjakan oleh Pak Purbaya itu sebetulnya juga kami alami di KSP, karena KSP itu kan tugasnya mengawal program prioritas presiden. Jadi notabene kalau ada yang nyangkut-nyangkut ya kita komunikasi. Misalnya komunikasinya itu seperti apa, Mas Kodari? Soalnya mantan PCO, mantan Kepala PCO Hasan Nasbi bilang kalau komunikasi atau kritik disampaikan di ruang terbuka justru bisa membuat baku tikam antar sesama pejabat.